Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Saat lampu hijau berangsur-angsur menyatu ke dalam pohon kuno ini, pohon buah ginseng di depannya berangsur-angsur berubah. Potongan daun hijau zamrud juga perlahan jatuh dari pohon ini, dan setiap daun membawa kekuatan yang kuat. Dan dalam kehampaan, mata pohon kuno di depan si Muyu mau tidak mau menjadi sedikit bingung, dengan kekuatannya yang kuat, mungkin cukup untuk menghancurkan pohon kuno ini. Tapi dia juga sangat menyadari nilai dari pohon purba ini. Sampai batas tertentu, pohon purba di depannya ini mewakili semua vitalitas di benua penciptaan. Begitu pohon purba ini dihancurkan, seluruh benua juga akan dihancurkan. Akan ada kerusuhan. Meskipun dia telah menghancurkan banyak nyawa akhir-akhir ini, hal-hal ini berada dalam jangkauan kendalinya, dan hanya membutuhkan waktu tertentu agar benda-benda yang hancur ini pulih perlahan, tetapi yang ada di depannya pohon kuno berbeda, pohon hancur, tidak ada cara untuk mengembalikannya tanpa puluhan juta tahun. Pada saat ini, sehelai daun hijau perlahan jatuh ke tangan si Muyu, dan bahkan si Muyu dapat merasakan emosi yang datang dari daun ini. Daun hijau zamrud jatuh dari pohon tua di depannya, berkibar tertiup angin. Xiaoyan memandangi daun hijau zamrud dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya, dan Xiaoyan tidak tahu mengapa, jadi dia mengulurkan tangannya dan memegang daun di telapak tangannya. Daun ini berbeda dengan daun biasa, agak dingin, tapi sangat nyaman, tapi setelah melewati daun ini, Xiaoyan sudah melihat pemandangan yang berbeda. Sebuah gambar novel juga muncul di benak Xiaoyan, di gambar ini masih berupa pohon buah ginseng, berbeda dengan pohon buah ginseng yang dilihat Xiaoyan saat ini, berbuah. Namun, di pohon buah ginseng ini hanya ada 10 buah. Bentuk setiap buah seperti manusia, tersembunyi di antara daun, tetapi buah ini belum matang. Di bawah pohon buah ginseng ini ada sebatang rumput hijau, di atas sebatang rumput ini ada monster yang sedang memandangi pohon buah ginseng di depannya. Dan binatang ajaib yang menjaga pohon buah ginseng ini secara alami adalah unicorn, raja dari semua binatang, simbol keberuntungan. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dan 1000 tahun berlalu dalam sekejap. 10 buah ginseng yang terletak di pohon buah ginseng juga berangsur-angsur memasuki masa matang, butuh 1000 tahun untuk berbunga, 1000 tahun untuk berbuah, dan 1000 tahun untuk matang. Butuh waktu lama untuk membudidayakan buah ini, buah ginseng. Saat ini, unicorn yang menjaga di bawah pohon buah ginseng juga telah berubah menjadi gadis berbaju putih, saat ini gadis itu sedang mengarahkan pandangannya ke pohon buah ginseng. Saudari Linger, kamu telah menjadi seperti ini, dan kamu masih terlihat baik seperti sebelumnya. Dan pada saat ini, buah ginseng di pohon buah benar-benar berbicara. Xiaoxi, kamu tidak mengerti, ini adalah manusia, Saudari Linger sudah bisa berkultivasi untuk menjadi manusia. Buah ginseng lainnya menunjukkan sedikit kejutan. Apa bagusnya manusia? Terakhir kali, banyak manusia ingin datang dan menyakiti kita, mengatakan bahwa selama mereka memakan kita, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Semuanya benar-benar menjijikkan. Xiaoxi, terutama kamu, terakhir kali kamu hampir direnggut oleh manusia. Buah ginseng lainnya tidak bisa menahan goncangan di pohon buah, mengatakan ini dengan sedikit prasangka. Oke, jangan nakal. Sister Linger akhirnya datang ke sini, mari kita lihat apa yang Sister Linger bawakan untuk kita kali ini. Pada saat ini, buah ginseng lainnya berkata dengan sedikit keagungan kalimat ini keluar. Pada saat ini, gadis berbaju putih yang berdiri di bawah pohon buah ginseng tidak bisa menahan senyum sedikit sambil melihat mereka. Oke, jangan konyol. Meskipun manusia melakukan hal-hal yang menyakitimu, itu tidak sepenuhnya apa Anda bayangkan. Masih banyak tempat yang layak untuk kita pelajari di antara manusia. Beberapa orang dapat ditentukan untuk tujuan mereka sendiri, beberapa orang dapat melakukan pertempuran berdarah untuk melindungi tanah air mereka, dan beberapa orang dapat mengorbankan hidup mereka untuk orang yang mereka cintai. Dengan jentikan jari, waktu bertahun-tahun datang lagi. Ketika gadis itu datang ke sini lagi, hanya tersisa 5 dari 10 buah ginseng di pohon buah ginseng. Saudari Linger, mereka semua dicuri oleh manusia dan ditelan ke dalam perut mereka. Manusia itu penuh kebencian, manusia membencinya, kita butuh 3000 tahun untuk menjadi cerdas, mengapa kita harus direduksi menjadi makanan manusia? Manusia semuanya adalah orang jahat. Orang jahat, bunuh mereka semua, semua manusia akan mati. Kita tidak bisa melarikan diri. Sejak zaman kuno, buah ginseng kita sulit lepas dari nasib dimakan. Entah itu manusia atau monster. Ini adalah takdir kita. Saudari Linger, aku khawatir suatu hari aku akan dicuri oleh manusia dan dimakan. Dalam gambar, buah ginseng telah berubah dari ketenangan aslinya menjadi lebih sentimental, dan kebencian terhadap manusia berangsur-angsur menumpuk. Pada saat ini, gadis itu melihat 5 buah ginseng di depannya dan secara bertahap menunjukkan sedikit kebingungan,
Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, gadis itu tidak dapat membantu tetapi berkata, dalam hal ini, mengapa kamu tidak pergi ke dunia manusia sendiri? Hanya saja, dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa mengubah salah satu dari kalian menjadi bentuk manusia. Apalagi setelah jangka waktu tertentu, ketika energinya habis, itu akan hilang sama sekali di dunia ini. Layar beralih dengan cepat, dan 5 buah ginseng pada pohon buah ginseng asli telah menghilang, dan kemudian seorang wanita berbaju hijau Xingyi secara bertahap muncul di samping wanita berbaju putih, dengan pipi agak hijau, juga dengan beberapa kejutan. Dan pada saat ini, karena ke-10 buah ginseng jatuh dari pohon buah ginseng, beberapa cabang dari pohon buah ginseng ini perlahan-lahan patah, dan pada saat yang sama, ada daun-daun berguguran di langit, cabang-cabang itu berkumpul dan disambung menjadi bingkai payung, dan dedaunan di seluruh langit berangsur-angsur menjadi permukaan payung dari payung itu, nafas kehidupan yang kuat keluar. Wanita di Xingyi mengulurkan tangannya sedikit, dan payung itu jatuh langsung ke tangan gadis itu, dan gadis itu mau tidak mau sedikit membungkuk ke arah pohon buah ginseng dan berkata, terima kasih atas hadiah yang Anda berikan kepada saya akan menghargainya. Payung itu berasal dari pohon buah ginseng, dan permukaan payungnya sebenarnya terbuat dari daun pohon buah ginseng. Dan tubuh ginseng salju sebenarnya adalah buah ginseng. Ketika dia mengetahui semua ini dari daun itu, mata Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih terkejut, tetapi Xiaoyan juga samar-samar menebak sedikit, tetapi semuanya hanya tebakan, dan dia tidak memastikannya. Tetapi justru karena inilah kemampuan penyembuhan yang kuat dari ginseng salju itu sendiri dapat dipahami, bahkan ahli alkemis top tidak dapat menyembuhkan luka, tetapi ginseng salju dapat menyembuhkan dengan baik. Justru karena identitas unik Suesen dia dapat menyebabkan badai seperti itu sejak awal, tetapi juga justru karena daya pikatnya yang tak tertandingi bahkan orang-orang terdekat pun tidak akan ragu untuk memperlakukannya untuk mendapatkan kemampuannya, pemogokan. Di dunia ini, sulit untuk mencapai tujuannya, lagi pula, dia memiliki daya pikat yang tak tertandingi, dan di bawah godaan yang begitu besar, alasan menjadi tidak penting. Dan kemunculan pohon buah ginseng ini bukan kebetulan, pasti sudah merasakan kondisi ginseng salju muncul di sini. Pada saat ini, Xiaoyan bahkan mengerti mengapa Si Muyu membuat kelonggaran untuk Suesen sendirian. Daun-daun di langit berguguran dari pohon buah ginseng ini, menyuburkan tanah. Sesosok tubuh secara bertahap berdiri dari tanah, dan orang ini secara alami adalah Gu Feier, dan sudah ada sinar cahaya yang berkedip pada cincin di tangan Gu Feier, dan sesosok tubuh secara bertahap muncul di tanah, sisinya. Orang ini secara alami adalah Gu Xuantong di bawah nutrisi pohon buah ginseng ini dan perawatan yang diberikan kepadanya oleh ginseng salju, lukanya juga membaik. Namun, hati Gu Xuantong berangsur-angsur menjadi semakin berat. Sebagai tuan muda asli dari klan kuno, dan klan kuno adalah kekuatan super di benua penciptaan, sang patriark memiliki catatannya sendiri tentang pohon buah ginseng. Hanya saja tercatat dalam buku-buku kuno bahwa kekuatan seseorang dapat ditingkatkan dengan cepat melalui buah dari pohon buah ginseng, namun tidak ada buah ginseng yang dapat diubah menjadi wujud manusia. Masa berbunga 1000 tahun, berbuah 1000 tahun, matang 1000 tahun, tidak mudah mendapatkan kebijaksanaan spiritual setelah sekian lama, kenapa hanya bisa menjadi benda di mulut manusia? Pada saat ini, Gu Feier melihat ke pohon buah ginseng di depannya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, jelas bahwa cedera Gu Xuantong telah pulih, dan tujuannya telah tercapai, tetapi saya tidak tahu mengapa dia selalu bahagia tidak bisa bangun. Ini kedua kalinya, pertama kali adalah klan kuno. Dialah yang seharusnya benar-benar mati, tapi secara tidak sengaja, seseorang selalu mati menggantikan dia. Si Muyu melihat pemandangan di depannya, dan ada sedikit keanehan di matanya, tetapi segera Si Muyu secara bertahap menjadi tegas. Benar saja, manusia memang seperti ini. Apakah itu api surgawi atau air surgawi yang ada di benua penciptaan, atau pohon suci dan relik di benua penciptaan, selama ada perselisihan, selama ada pertikaian, akan ada pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghindari semua ini, tatanan dunia baru harus ditegakkan. Si Muyu memandangi pohon buah ginseng di depannya, dan berkata dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, ribuan tahun, kamu telah mengandung kebijaksanaan spiritual. Jika kamu pergi dari sini, aku tidak akan menyakitimu. Kali ini, Si Muyu bertekad untuk mendapatkan semua api surgawi dan air surgawi. Meskipun ada banyak orang, Si Muyu tidak takut. Satu-satunya hal yang sangat dia pedulikan adalah pohon ginseng kuno di depannya. Selama ribuan tahun, tidak seperti pohon biasa, pohon purba ini memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri, jadi selama dia mau, dia bisa pergi dari sini. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, dedaunan yang jatuh dari langit berangsur-angsur memadat menjadi bentuk, dan sosok secara bertahap muncul di bidang penglihatan semua orang. Sosok ini adalah jiwa dari pohon buah ginseng, mewakili kehendak pohon buah ginseng. Keinginan anak itu adalah untuk melindungi orang-orang ini.
Secara alami aku akan membantunya mewujudkan impian ini. Jiwa pohon berbentuk manusia yang dibentuk oleh dedaunan di seluruh langit memandang Si Muyu, dan mau tidak mau menjadi sedikit tegas. Buah ginseng dikandung darinya, sama seperti anak-anaknya, selama jutaan tahun, buah ginseng yang dibiarkannya hanya beberapa generasi, sebagian besar diambil paksa karena keserakahan manusia. Hanya buah ginseng generasi ini yang dapat diubah menjadi bentuk manusia. Ginseng salju bukanlah hasil dari satu buah ginseng, melainkan hasil dari 5 buah ginseng, oleh karena itu efeknya sangat dahsyat. Untuk jiwa pohon ini, Suesen adalah anaknya. Suesen menggunakan semua energi dalam hidupnya untuk memanggil dirinya sendiri, jadi untuk permintaan terakhir Suesen, dia pasti akan membantu memenuhinya. Si Muyu memandang jiwa pohon dari pohon kuno di depannya, mengerutkan kening, dan kemudian berkata, aku tidak tega menyakitimu, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan melakukannya. Pohon bukanlah lawanku. Jiwa pohon dari pohon buah ginseng memandang Si Muyu dan berkata, jika kamu benar-benar dia, aku tentu saja bukan lawanmu, tapi bagaimanapun juga kamu bukan dia. Waktu telah berubah, dan kamu tidak dapat mengubah apapun. Si Muyu tetap diam, dan dendam yang sudah ada di tangannya perlahan muncul. Gu Xuantong, Lan Bin, hampir semua Tianhuo dan Tiansui yang tersisa di Mark Creation Continent berkumpul di sini. Jika mereka pergi begitu saja, Si Muyu masih akan sedikit tidak rela. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Si Muyu, jiwa pohon dari pohon ginseng kuno tidak dapat menahan desahan, saya akan mengurus urusan hari ini, jika Anda bersikeras untuk mengambil tindakan terhadap mereka hari ini, maka lihat saja bisakah Anda menjadi musuh kami. Ketika kata-kata dari pohon ginseng kuno tumbang, sebuah pohon kuno secara bertahap muncul dari tanah, dan ada kehidupan yang subur di atas pohon kuno ini. Meski tidak sebagus pohon buah ginseng, dengan penampilannya, aura di dunia menjadi lebih kuat. Di benua penciptaan, pohon kehidupan menduduki peringkat kedua di antara 3 pohon keramat. Tidak hanya itu, pada saat pohon buah kehidupan muncul, pohon purba lain juga muncul langsung di depan semua orang, tetapi dibandingkan dengan pohon purba lainnya yang memancarkan nafas kehidupan, pohon purba ini lebih banyak muncul, langit dan matahari. Dan ketika Xiaoyan melihat pohon kuno itu, matanya agak terkejut, tetapi dia juga merasa itu sangat masuk akal. Jika 2 pohon purba pertama adalah pohon buah ginseng dan pohon buah kehidupan, maka yang terakhir muncul adalah pohon bodhi purba. Ketiga pohon purba itu saling melengkapi, dan momentumnya luar biasa. Pada saat ini, semua orang melihat pohon buah yang muncul dari udara tipis dan tidak bisa menahan gemetar. Di bawah ketiga pohon buah ini, mereka bahkan bisa merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Dibandingkan dengan tahun-tahun panjang pohon purba, semua yang mereka alami tidak lebih dari ini masalah menjentikkan jari. Pada saat pohon kehidupan kuno dan pohon bodhi kuno muncul, jiwa pohon muncul di sini, dan 3 jiwa pohon saling melengkapi, langsung mengunci Si Muyu di depannya. Kekuatan ketiga jiwa pohon ini tidak diragukan lagi berada pada level dewa pertempuran. Bahkan dengan dukungan pohon purba mereka sendiri, mereka dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka dan bekerja sama satu sama lain. Bahkan Si Muyu hilang, peluang mutlak. Jika itu hanya 3 dewa pertempuran biasa, dengan mengandalkan kekuatan mereka yang luar biasa, Si Muyu tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi ketika menghadapi 3 jiwa pohon ini, Si Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu sedikit lagi. Aku tidak berharap kalian semua muncul. Ini di luar dugaanku. Hanya saja kamu bisa melindungi mereka untuk sementara, tapi kamu tidak bisa melindungi mereka selamanya. Si Muyu memandangi 3 pohon kuno di depannya dan berkata dengan tenang, selain itu, kamu dan manusia seharusnya memiliki banyak kebencian. Manusia menghancurkan batang pohonmu dan mencuri buahmu, kamu sudah melupakan semuanya. Tentu saja kami tidak akan melupakan akun ini. Hanya saja ada kasus khusus, dan kami hanya melakukan ini sekali. Pada saat ini, jiwa pohon dari pohon buah kehidupan tidak bisa tidak berkata kepada Si Muyu, kamu mundur hari ini, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, kami tentu saja tidak akan ikut campur. Dipercaya oleh orang lain, ini masalah kesetiaan. Jiwa pohon dari pohon bodhi kuno juga berbicara saat ini, menatap Si Muyu di depannya dan berkata, hanya kali ini saja. 3 pohon suci semuanya memiliki reputasi dan prestise yang sangat tinggi di benua penciptaan, dan buahnya juga merupakan hal yang diimpikan manusia. Setelah ribuan tahun, manusia masih menemukannya, genit, atau mengambilnya dengan paksa. Mereka juga memiliki hutang darah dengan manusia, tetapi hari ini berbeda, bagaimanapun juga, mereka memilih untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, dikunci oleh jiwa pohon dari 3 pohon suci di benua penciptaan, bahkan Si Muyu merasakan tekanan yang sangat besar. Setelah sedikit meditasi, semangat juang di tangan Si Muyu akhirnya berangsur-angsur turun. Lagi pula, jelas bukan hal yang bijaksana untuk melawan 3 pohon suci tertua di benua penciptaan. Lebih baik mengikuti keinginan mereka.
Selama tidak ada perlindungan dari jiwa pohon dari 3 pohon kuno, Si Muyu memiliki kepastian mutlak bahwa dia bisa membunuh semua orang. Mengambil napas dalam-dalam, Si Muyu memandangi jiwa pohon dari 3 pohon suci dan berkata, karena kalian semua telah muncul, saya tidak dapat membunuh mereka hari ini, jadi mari selamatkan hidup mereka. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, jiwa pohon dari 3 pohon kuno secara bertahap menghela nafas lega. Lagi pula, mereka telah hidup begitu lama, dan mereka jelas tahu apa yang ditakuti Si Muyu. Itu akan merusak fondasi mereka secara serius, dan tidak perlu 3 hingga 5 tahun untuk memulihkannya. Setelah Si Muyu mengucapkan kalimat ini, matanya berangsur-angsur tertuju pada Si Muyu, Lan Bin, Mark dan yang lainnya, dan berkata, api langit padamu akan tetap untukmu untuk saat ini, aku akan memberimu waktu sebulan. 1 bulan kemudian, Anda hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengirim Tian Huo dan Tian Sui ke keluarga Murong, jika Anda tidak datang, Anda tahu konsekuensinya. Setelah Si Muyu selesai mengucapkan kalimat ini, tubuhnya sedikit berkedip dan dia pergi dari sini dengan kerjasama dari 3 pohon keramat, bahkan Si Muyu harus mundur untuk sementara. Menghadapi Si Muyu yang akan pergi, ketiga pohon suci itu tidak menghentikannya sama sekali, lagi pula, tidak ada yang bisa menghentikan pohon purba yang dapat menghancurkan dunia saat ini. Dan ketika Si Muyu pergi, semua orang tidak bisa menahan nafas lega kali ini, bagi mereka, itu seperti berjalan di depan gerbang neraka. Untuk waktu yang lama, Si Muyu tidak pernah mengambil langkah positif, banyak orang tahu bahwa Si Muyu benar-benar luar biasa dan kuat, tetapi tidak ada yang pernah membayangkan bahwa orang ini akan sangat kuat. Jika bukan karena tindakan 3 pohon suci, saya khawatir orang-orang di sini hari ini tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Tentu saja, sambil bersukacita, mata orang-orang ini mau tidak mau tertuju pada 3 pohon kuno, jika bukan karena mereka hari ini, mereka pasti sudah memasuki dunia bawah. Mata Xiaoyan juga berangsur-angsur melirik pohon buah ginseng dan pohon buah kehidupan, tetapi setelah hanya 1 pandangan, Xiaoyan buru-buru lewat, karena bagi Xiaoyan, salah satu dari 3 pohon suci itu lebih menarik, pohon bodi kuno. Di antara pohon bodi kuno, sehelai daun berangsur-angsur jatuh, dan kemudian daun itu berputar di udara, dan kemudian melayang ke arah Xiaoyan sedikit demi sedikit. Ketika Xiaoyan menyaksikan adegan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menangkap daun dari pohon bodi kuno. Ketika daun pohon bodi kuno mendekati Xiaoyan, jantung Xiaoyan tidak bisa berhenti berdetak kencang, dan darah Xiaoyan sepertinya tersentuh saat ini. Dan jiwa pohon dari pohon bodi kuno itu juga sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya berangsur-angsur beralih ke Xiaoyan. Hanya dengan 1 pandangan, Xiaoyan merasa bahwa tubuhnya dipenjara, dan paksaan yang menakutkan langsung menimpanya pada Xiaoyan tubuh. 100 reinkarnasi di bawah pohon bodi. Di benua Douqi juga terdapat pohon bodi kuno, tetapi pohon bodi kuno di benua Douqi jauh dari dapat dibandingkan dengan pohon bodi kuno di depannya, apakah itu kekuatan atau kekuatan? Hanya saja Xiaoyan sangat beruntung pada awalnya, dan mendapatkan kepercayaan dari pohon bodi kuno itu, tidak hanya mendapatkan hati bodi dari pohon bodi kuno itu, tetapi yang lebih penting, menikmati kehidupan abadi di bawah reinkarnasi pohon bodi kuno itu. Reinkarnasi abadi sangat bermanfaat bagi Xiaoyan, tetapi reinkarnasi abadi itu tampaknya memiliki beberapa kekurangan, dan juga memiliki batasan yang besar, membuat Xiaoyan selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Jiwa pohon dari pohon bodi tua itu memandang Xiaoyan dan melambaikan tangannya sedikit, tiba-tiba Xiaoyan merasa tubuhnya sedikit lepas kendali, dan terbang langsung menuju jiwa pohon dari pohon bodi tua itu. Merasakan pemandangan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan juga tidak melawan. Xiaoyan tahu betul bahwa jika pohon bodi kuno ini benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, Xiaoyan tidak akan bisa melakukannya, menolak sama sekali jadi lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Ketika orang lain menonton adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih waspada meskipun mereka tidak tahu mengapa 3 pohon kuno membantu mereka sudah memiliki kebijaksanaan spiritual, jadi mereka tidak bisa tidak menjadi waspada. Tubuh Xiaoyan hampir tidak terkendali dan dia sudah sampai di depan pohon bodi kuno ini dibandingkan dengan kegugupan yang lain, Xiaoyan merasa sangat santai. Godaan pohon bodi kuno untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menghentikannya sama sekali, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Pohon bodi kuno ini memiliki sejarah panjang di benua penciptaan, dan melahirkan alasannya sendiri. Bahkan Si Muyu akan takut itu. Kamu memiliki bodhicitta di dalam tubuhmu, dan kamu juga memiliki pengalaman reinkarnasi yang hanya dapat dipicu oleh pohon bodi kuno. Jiwa pohon dari pohon bodi tua di depannya memandang Xiaoyan, dan setelah sekian lama, dia secara bertahap mengucapkan kalimat ini. Saat kalimat ini jatuh, mata semua orang tertuju pada Xiaoyan, dengan sedikit keterkejutan.
Bodhicitta adalah hal yang sangat penting di pohon Bodhi kuno, mungkin tidak mungkin untuk mengandung bodhicitta selama ribuan tahun, tetapi Xiaoyan sangat beruntung mendapatkan bodhicitta dari pohon Bodhi kuno. Namun, setiap orang harus segera memahami bahwa bodhicitta yang diperoleh Xiaoyan jelas bukan bodhicitta dari pohon Bodhi kuno di depannya. Mungkinkah ada pohon Bodhi kuno kedua di Shanghai di dunia ini? Tentu saja, semua orang tidak bisa tidak khawatir lagi. Pentingnya bodhicitta bagi pohon Bodhi kuno tidak kalah pentingnya dengan buah ginseng bagi pohon buah ginseng. Sudah merupakan hadiah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan benih Bodhi, tetapi Xiaoyan benar-benar mengambil pohon Bodhi kuno itu. Bodhicitta, meskipun bukan pohon Bodhi kuno ini, mungkin ada beberapa hubungan di antara keduanya. Jika Xiaoyan melakukan hal seperti itu, tidak ada jaminan bahwa pohon Bodhi kuno di depannya ini tidak akan marah. Setelah mendengar pertanyaan dari jiwa pohon dari pohon Bodhi kuno, Xiaoyan merasa sedikit lebih gugup, tetapi dia masih menelan ludah, mengangguk langsung ke pohon Bodhi kuno dan berkata, keberuntungan anak laki-laki itu adalah tidak buruk. Itu benar, saya mendapat persetujuan dari pohon Bodhi kuno di dunia tempat saya tinggal. Pikiran Bodhi dianugerahkan kepada saya oleh pohon Bodhi kuno itu, dan pengalaman reinkarnasi selama ratusan generasi juga diberikan kepada saya oleh dia. Di depan pohon Bodhi kuno ini, tidak perlu berbohong, jadi Xiaoyan tidak menyangkalnya, dan langsung mengakui fakta bahwa dia telah memperoleh bodhicitta. Dan jiwa pohon dari pohon Bodhi kuno di depannya tidak meragukan kata-kata Xiaoyan setelah mendengar bahwa Xiaoyan telah disetujui oleh pohon Bodhi kuno. Benih Bodhi dan hati Bodhi dapat diambil dari pohon Bodhi kuno dengan cara kekerasan, tetapi reinkarnasi terpenting dari pohon Bodhi kuno bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa, tidak mungkin. Oleh karena itu, Xiaoyan telah mengalami reinkarnasi ratusan generasi, dan ini saja dapat membuktikan bahwa Xiaoyan tidak berbohong. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, pohon Bodhi kuno di depannya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dengan gelombang cahaya, Xiaoyan segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan kemudian berdiri kokoh di tanah, naik. Xiaoyan tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendarat dengan selamat, dan kemudian dia sedikit memberi hormat pada pohon Bodhi kuno di depannya. Terima kasih atas kepercayaanmu, senior. Jiwa pohon dari pohon Bodhi kuno memandang Xiaoyan dan berkata, jika kamu tidak memiliki pengalaman reinkarnasi selama ratusan generasi, kamu akan berubah menjadi pupuk di bawah akar pohon saya hari ini hanya karena bodhicitta di tubuhmu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar kalimat ini. Xiaoyan tidak meragukan keaslian pohon Bodhi kuno ini, meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini sangat kuat, tetapi di pohon ini di depan pohon Bodhi kuno, masih ada terlihat agak tidak sedap dipandang. Xiaoyan tidak berbicara, dan pohon Bodhi kuno di depannya juga memandang Xiaoyan dan berkata, hanya saja pohon Bodhi kuno yang Anda lihat memiliki usia yang terbatas. Meskipun telah memberi Anda reinkarnasi selama 100 generasi, itu tidak bisa membuat Anda benar-benar dapatkan kekuatan reinkarnasi. Jika saya menciptakan reinkarnasi, bahkan jika Anda sia-sia, Anda dapat mengubah Anda menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Ketika Xiaoyan mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit, itu jelas tsundere. Namun, Xiaoyan juga agak beruntung. Meskipun pohon Bodhi kuno di depannya agak sombong, setidaknya masuk akal. Jika dia bertemu seseorang dengan temperamen panas, tidak peduli bagaimana pikiran Bodhi Xiaoyan berasal, gantung saja dan pukul dia. Pada saat ini, pandangan Xiaoyan juga perlahan beralih ke pohon buah ginseng itu. Lagi pula, pohon buah ginseng adalah fokus sebenarnya kali ini. Jika bukan karena pohon ginseng purba ini, bagaimana mungkin dua pohon purba lainnya bisa datang ke sini? Jiwa pohon dari pohon buah ginseng memandang Lan Bin di depannya dan berkata, kami telah menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Untuk langkah selanjutnya, itu hanya bisa bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ginseng salju hanya memiliki satu tujuan sebelum menghilang, dan itu adalah untuk melaporkan semua orang di sini. Itu telah mencapai ini, tetapi sebagai kepala dari 3 pohon suci, hanya ada begitu banyak yang dapat dilakukannya. Bagaimanapun, hilangnya ginseng salju terkait dengan manusia. Apakah itu orang yang menjaga ginseng salju atau orang yang merusak ginseng salju? Jika bukan karena orang-orang ini, Snow Ginseng juga tidak akan mati. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Jiwa pohon buah ginseng juga mulai menghilang saat ini, dan dedaunan hijau berangsur-angsur terbang kembali ke dahan pohon buah ginseng. Tunggu sebentar, melihat jiwa pohon dari pohon buah di depannya, Lan Bin ragu-ragu dan bertanya, dia masih memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan. Snow Ginseng berasal dari pohon buah ginseng. Pohon buah ginseng ini adalah yang paling tahu tentang ginseng salju di dunia. Jika ada cara untuk menghidupkan kembali ginseng salju, maka hanya ada pohon buah ginseng ini. Meski harapannya tipis, tapi kalau tidak dicoba, siapa tahu bisa berhasil. Dan ketika jiwa pohon buah ginseng mendengar kalimat ini, kecepatan pemusnahan berangsur-angsur menghilang, dan kata-kata yang agak sunyi juga terdengar di dunia ini, mekar setiap 3000 tahun,
berbuah setiap 3.000 tahun, matang setiap 3.000 tahun-tahun, tidak ada akhir yang terlihat untuk bentuk manusia. Selain itu, bahkan saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat melindungi mereka sampai saat kedewasaan. Yang paling penting adalah, dengan kekuatan Anda, dapatkah Anda hidup sampai saat itu? Bahkan jika semuanya berjalan dengan baik, buah ginseng yang memadat kembali menjadi bentuk manusia masih merupakan ginseng salju yang sama. Suara sedih datang dari pohon ginseng kuno, dan jiwa pohon dari pohon ginseng kuno berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Kamu hanya perlu menjadi dewa pertempuran, hidup 10.000 tahun bukanlah masalah, aku bisa menunggu selama 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun ini, jika ada yang ingin menghancurkan pohon ginseng kuno, saya pasti akan membunuhnya. Bahkan jika bukan dia yang telah menunggu selama 10.000 tahun, saya bersedia menghabiskan 10.000 tahun untuk memberi diri saya kesempatan, pikiran. Melihat pohon ginseng kuno di depannya, mata Lan Bin juga agak ditentukan. Di benua kejadian, seseorang hanya perlu melangkah ke pertarungan abadi untuk memiliki umur hampir 1.000 tahun, dan hanya satu yang bisa mendapatkan keabadian nyata dengan melangkah ke level dewa pertarungan. 10.000 tahun sudah cukup untuk dewa pertarungan. Kali ini, jika bukan karena ginseng salju, hampir semua orang akan mati di sini sepenuhnya meskipun hanya ada sedikit harapan, dibandingkan dengan kebaikan ini, perlindungan 10.000 tahun bukanlah apa-apa. Diam, ketika dia mendengar kalimat ini, pohon buah ginseng di depannya bergetar beberapa saat, dan kemudian tekanan besar jatuh dari langit. Wali, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan ini, lalu mengapa menunggu 10.000 tahun? Ada sedikit raungan dalam kalimat ini, bahkan Xiaoyan, yang berdiri ratusan meter jauhnya, dapat dengan jelas merasakan kebencian dalam kalimat ini, jika bukan karena orang-orang ini, bagaimana ginseng salju dapat benar-benar menghilang di bagian ini? Surga dan bumi. Ketika Xiaoyan menonton adegan ini, tangannya mengepal erat, karena sesosok telah muncul di benak Xiaoyan. Di kota Roh Kudus, perang berkecamuk di mana-mana. Itu adalah gadis yang muncul di kota Roh Kudus dan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan orang-orang di kota ini dibandingkan dengan kebaikan ini, menunggu 10.000 tahun bukanlah apa-apa. Kali ini, jika bukan karena gadis itu, mungkin Xiaoyan tidak akan bisa lepas dari takdirnya. Setelah sedikit ragu-ragu, Xiaoyan juga berjalan langsung menuju pohon buah ginseng ini, dan kemudian sedikit memberi hormat kepada pohon buah ginseng itu, "Senior, saya benar-benar tidak dapat membalas Anda karena menerima bantuan yang begitu besar kali ini. Dalam beberapa tahun, saya juga bersedia bersumpah dengan jiwa saya, sampai ke ujung bumi, jika senior membutuhkannya, saya bersedia bersumpah sampai mati untuk menjaga pohon buah ginseng sampai pohon buah mekar dan matang. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan dihancurkan oleh langit dan bumi." Ini bukan pertama kalinya ginseng salju membantu Xiaoyan. Dari daun pohon buah ginseng, Xiaoyan telah melihat banyak hal. Beberapa orang mengatakan buah itu untuk dimakan, tidak peduli itu buah yang hanya bisa dibentuk dalam 100 tahun, masih merupakan buah yang hanya bisa terbentuk selama ribuan tahun, tetapi buah itu hanya bisa masuk ke mulut manusia. Namun, melalui pengalaman pribadi, saya sudah memiliki kebijaksanaan saya sendiri, buah dari kesadaran saya sendiri, apakah itu benar-benar buah yang demikian? Xiaoyan bersedia membalas kasih sayang ini untuk perlindungan 10.000 tahun. Pada saat ini, Gu Xuantong melirik Gu Feier di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia berada di ring keluarga Lan sepanjang waktu, Gu Xuantong sudah samar-samar tahu apa yang terjadi di luar. Hanya saja, bagaimanapun juga, orang ini tetaplah saudara perempuannya sendiri, dan semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Meskipun metodenya agak impersonal, Gu Xuantong juga sangat jelas tentang arti saudara perempuannya. Oleh karena itu, ini satu-satunya cara untuk menanggung rasa bersalah adalah dengan membiarkan diri Anda menanggungnya. Karena itu, setelah sedikit ragu, Gu Xuantong datang ke pohon ginseng kuno di depannya. Kejadian ini semua disebabkan oleh saya. Jika bukan karena saya, saudara perempuan saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Meskipun tidak ada cara untuk memulihkan semuanya sekarang, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Petik 2. Dengan bakatku, aku harus bisa mencapai dewa perang. Aku juga bersedia bersumpah dengan hidupku. Jika pohon ginseng kuno membutuhkan bantuanku, aku akan melakukan segalanya sampai kumpulan buah ginseng berikutnya matang. Meskipun Gu Xuantong sangat jelas, bahkan jika semuanya sudah mapan, orang yang benar-benar muncul mungkin bukan Sue Shen, dan pertukaran perlindungan 10.000 tahun hanyalah 1/1000 harapan. Namun, setelah semua yang dia alami, dia tidak menyesal. Beberapa orang mengatakan bahwa manusia itu kejam, dan memalingkan muka dan menyangkal orang, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa ada cinta di dunia, dan itu tulus dan dapat dipercaya. Gu Xuantong tidak berani mengatakan bahwa dia adalah seorang pria yang sederhana, tetapi kebaikan air yang menetes harus dilunasi pada musim semi.
Jika kali ini bukan karena Suesen, dia harus terus menjalani kehidupan yang akan lebih buruk dari kematian. Biarkan kakak laki-laki ini menanggung bencana yang disebabkan oleh adik perempuannya. Dan Bu Feier dari kejauhan memandang Bu Xuantong yang telah membuat janji, matanya tidak bisa menahan sedikit kebingungan, tetapi dia mengerutkan bibirnya, dan bagaimanapun juga, dia masih tidak berbicara, ini disebabkan oleh dirinya sendiri, jika bukan karena dia dengan keberadaan keluarga Lan terungkap, mungkin tidak akan ada banyak hal. Pada saat ini, ketika Mark melihat pemandangan ini, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dia tetap tidak tampil ke depan. Kali ini, alasan mengapa dia muncul di sini lebih untuk berurusan dengan Simuyu, dan aliansi hitam bercampur dengan ikan dan naga, dan berbagai kekuatan saling terkait, bahkan dia tidak memiliki cara untuk menjamin kemunculan pohon ginseng kuno berikutnya. Orang tidak terlibat di dalamnya. Selain itu, ketiga orang ini sudah cukup, tetapi, kecuali orang-orang di pengadilan suci penciptaan, ketiga orang yang menjaga ini, bersama dengan pohon buah ginseng yang sangat kuat itu sendiri, sudah cukup untuk membentuk penghalang yang tidak bisa dipatahkan. Pada saat ini, ketika Ling Yunyan melihat pemandangan ini, dia secara bertahap menjadi lebih penasaran di dalam hatinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya, dia masih tidak banyak bicara. Adegan ini terlihat sangat bersemangat, tetapi semua orang tahu betapa kejamnya pertempuran berikutnya. Jika tidak ada cara untuk mengalahkan si Muyu yang perkasa, janji apapun hanyalah omong kosong. 1 bulan sepertinya sangat cukup, tapi juga tidak lama. Pertempuran itu akan menjadi pertempuran terakhir antara hidup dan mati. Di kejauhan, ketika Lan Xiu dan Yu Chan menonton adegan ini, mereka tidak bisa menahan nafas, tetapi mereka berdua tidak banyak bicara, lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyerang penghalang itu, tapi itu juga lama kemudian. Dan Lan Xiu ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Yu Chan secara langsung. Ketika Yu Chan merasakan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia menyerah setelah perjuangan simbolis. Lagi pula, setelah mengalami hidup dan mati, beberapa pengekangan yang saya sayangi perlahan-lahan dilepaskan, lagi pula, tidak ada yang tahu kapan mereka akan kehilangan nyawa. Pohon buah ginseng juga sepertinya telah berubah karena sumpah ketiga orang ini di antara dedaunan hijau zamrud, muncul warna putih samar. Pohon buah ginseng, berbunga, bunga-bunga bermekaran dari pohon ginseng kuno, dan mereka semua berada di seluruh cabang pohon buah ginseng hanya dalam sekejap. Semua orang mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan saat melihat pemandangan ini, bahkan jiwa pohon dari pohon buah ginseng pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Pohon ginseng purba memiliki masa berbunga yang sangat panjang, yang berlangsung selama 3000 tahun. Merupakan keajaiban bagi pohon purba untuk memiliki 2 kelopak mekar dalam 1 hari, tetapi dalam sekejap, ribuan bunga telah mekar. Meskipun di antara ribuan kelopak, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar dapat berbuah pada akhirnya, dan sangat sedikit yang dapat memasuki tahap dewasa, tetapi setidaknya ini adalah situasi abnormal pertama di pohon ginseng kuno dalam ribuan tahun. Jika keajaiban terjadi, mungkin tidak perlu 10.000 tahun agar kumpulan buah ginseng ini matang dengan lancar, dan kemudian memasuki periode transformasi paling kritis, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Pada saat ini, jiwa pohon dari pohon bodi kuno dan pohon kehidupan kuno melihat pemandangan ini dengan sedikit keraguan. Keduanya adalah pohon kuno. Mereka jelas tahu apa periode berbunga pohon ginseng kuno itu, tetapi mereka tidak bisakah saya tidak berharap untuk melihat pemandangan ini pada kesempatan seperti itu, yang cukup untuk menggambarkannya sebagai keajaiban. Kali ini, tidak sia-sia membantu gadis itu. Pohon bodi kuno memandangi pohon ginseng kuno di depannya, dan mau tidak mau merasa sedikit lega. Tentu saja, lebih banyak jiwa pohon dari pohon bodi kuno yang menimpa Xiao Yan, setidaknya dari kejadian ini, terlihat bahwa anak ini cukup menyenangkan, dan dia berani memikul tanggung jawabnya. Pada saat ini, pohon bodi kuno secara bertahap mengerti mengapa pohon bodi kuno di benua Douki bersedia memberikan hati bodinya kepada Xiao Yan, dan anak ini cukup sesuai dengan nafsu makannya. Sebagai 3 pohon kuno, mereka memiliki beberapa tebakan samar tentang pengalaman hidup si Muyu, dan mereka juga memiliki beberapa tebakan samar tentang tujuan si Muyu melakukan ini, bencana besar, tetapi setelah bencana, itu mungkin juga merupakan awal yang baru. Dari zaman kuno hingga sekarang, kemakmuran apapun harus diikuti dengan penurunan, dan kerusakan yang disebabkan oleh si Muyu harus disembuhkan setelah ribuan tahun. Namun, ketika mereka melihat keajaiban di depan mereka, mereka samar-samar merasa tidak pantas untuk mempercayakan masa depan kepada si Muyu. Orang-orang ini dapat menciptakan keajaiban, dan masa depan yang mereka ciptakan mungkin tidak buruk. Pohon bodi kuno itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian mau tidak mau berkata, anak itu harus memiliki kesadarannya sendiri karena dia telah mengembangkan kecerdasannya sendiri. Saya dapat mencoba untuk menyatukan kembali kecerdasannya. Adapun apakah itu bisa berhasil atau tidak hanya bergantung pada keberuntungannya.
Dan mengikuti kata-kata dari pohon Bodhi kuno, daun jatuh langsung dari pohon Bodhi kuno, tersebar di seluruh dunia, dan kemudian semua berkumpul bersama, terbang menuju pohon buah ginseng di atas. Ketika jiwa pohon buah kehidupan melihat pemandangan ini, ia ragu sejenak, lalu setetes cairan hijau tua terbang langsung ke arah pohon buah ginseng, dan pada saat yang sama, suara pohon buah kehidupan secara bertahap menggema di kerumunan telinga berdering, tetesan semangat hidup ini dapat mempersingkat waktu buah ginseng untuk matang, itu dapat dianggap sebagai hadiah dari saya untuk anak itu. Adapun apakah itu dapat dicapai, itu tergantung atas kehendak Tuhan. Awalnya, pohon buah kehidupan dan pohon Bodhi kuno sangat jelas bahwa bahkan jika mereka melakukan hal seperti itu, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan orang itu, tetapi ketika mereka melihat keajaiban ini, mereka hanya dapat melakukan hal seperti itu, bisa berhasil tidaknya tergantung keberuntungan anak itu sendiri. Dan dengan penjualan pohon Bodhi kuno dan pohon kehidupan kuno, pohon buah ginseng di depannya juga menjadi lebih makmur. Masa berbunga yang panjang, menunggu King kembali. Melihat pohon ginseng kuno di depannya, Lan Bin juga perlahan meletakkan tangannya di batang pohon ginseng kuno, dan diam-diam membuat sumpah di dalam hatinya. Dan pada saat ini, sudah ada lapisan cahaya hijau zamrud yang menutupi tubuhnya di atas pohon ginseng kuno, seolah menanggapi harapannya. Saat berikutnya, sosoknya langsung menghilang. Roh pohon dari pohon Bodhi kuno dan pohon kehidupan kuno tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kejutan ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak menyangka pohon ginseng kuno ini membuat pilihan seperti itu. Namun, mereka juga sangat jelas tentang alasan mengapa pohon buah ginseng membuat pilihan seperti itu. Lagi pula, si Muyu tidak menyerang 3 pohon kuno kali ini, tetapi mungkin tidak demikian di lain waktu. Tidak mungkin bagi 3 pohon purba untuk selalu bersama. Karena itu, akan lebih baik membiarkan mereka melawan si Muyu, karena mereka bertiga telah membuat janji, tidak mungkin mereka melakukan apapun untuk merusak pohon kuno. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu, mata pohon kuno Bodhi berangsur-angsur tertuju pada Xiao Yan. Sebelum pohon Bodhi kuno tidak bisa dikatakan mengganggu Xiao Yan, setelah mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki pohon Bodhi kuno di tubuhnya, dia tahu bahwa karakter Xiao Yan tidak boleh buruk. Kali ini, setelah menyaksikan janji yang dibuat oleh Xiao Yan, Bodhi Gusu juga secara bertahap memilih Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan sudah memiliki bodhicitta dan pengalaman reinkarnasi abadi, dan saya hanya perlu membantu Xiao Yan menyempurnakan ingatan bodhicitta dan reinkarnasi abadi, sehingga kekuatan Xiao Yan dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. Ini juga hal yang baik untuk Xiao Yan, tentu saja hanya dengan cara inilah Xiao Yan dapat memenuhi janjinya. Kemari, pada saat ini, pohon Bodhi kuno juga melambai langsung ke arah Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata dari pohon Bodhi kuno, dia ragu sejenak, dan berjalan menuju roh pohon dari pohon Bodhi kuno di depannya selangkah demi selangkah. Karena kamu sudah memiliki bodhicitta dan mengalami reinkarnasi dalam 100 generasi, saya tidak dapat membantu kamu terlalu banyak, tetapi saya juga mengatakan sebelumnya bahwa reinkarnasi dalam tubuh kamu cacat. Meskipun bodhicitta telah disempurnakan oleh kamu, tidak ada cara untuk menerapkannya keluarlah, karena ini masalahnya, saya akan mengirimi Anda banyak uang, berapa banyak yang dapat Anda capai, itu sepenuhnya terserah Anda. Ketika kata-kata dari pohon Bodhi kuno tumbang, Xiao Yan mau tak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di hatinya, dan pada saat ini, daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pohon Bodhi kuno, perlahan membungkus tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakannya, dia telah memasuki dunia baru. Ketika pohon buah ginseng dan pohon buah Bodhi memilih orang yang mereka inginkan, pohon kehidupan kuno juga memilih Gu Xuantong dalam hal kecocokan, itu dan Gu Xuantong adalah yang paling cocok. Xiao Yan, Gu Xuantong, dan Lan Bin juga menghilang di dunia ini. Adapun apa yang terjadi pada ketiga orang itu, saya khawatir hanya mereka sendiri yang tahu. Namun, menilai dari situasi ketiga pohon purba tersebut, setidaknya itu bukanlah hal yang buruk bagi mereka, sehingga mereka yang khawatir akhirnya lega. Ling Yunyan dan Mark pergi dari sini setelah tinggal di sini sebentar, karena bagi mereka, hal terpenting berikutnya adalah menghadapi perang berikutnya. Setelah melihat betapa kuatnya si Muyu kali ini, mereka baru kemudian saya merasa bahwa kekuatan saya jauh dari cukup. Pada level mereka, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka tanpa kesempatan tertentu, jadi mereka hanya dapat memilih untuk pergi dari sini. Mereka juga mendapatkan sesuatu dalam pertempuran ini. Kembali mundur untuk jangka waktu tertentu setidaknya dapat menstabilkan kekuatan mereka. Dan setelah mereka pergi, Luoli juga diam-diam pergi dari sini. Setelah pertempuran ini, kekuatan si Muyu berangsur-angsur muncul, tetapi mereka juga harus mengenali kembali kekuatan si Muyu. Orang itu dapat menghancurkan dunia, jika mereka tidak menjaganya. Jika dia mengaturnya dengan hati-hati, seluruh pasukan mungkin akan hancur, musnah, jadi dia harus membawa berita ini kembali secepat mungkin.
Pada saat ini, Gu Feier melihat pohon kehidupan kuno yang besar dan tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir, tetapi ketika dia mendekati pohon kuno itu, ada kekuatan besar yang langsung memantulkannya. Setelah mencoba beberapa kali, Gu Feier akhirnya memilih untuk menyerah. Pohon kehidupan kuno adalah salah satu dari 3 pohon suci, yang memiliki kekuatan yang kuat. Jika pohon kehidupan kuno tidak mengizinkannya, tidak ada cara untuk mendekatinya dengan kemampuannya. Tentu saja, Gu Feier mau tidak mau melihat Lan Xiu. Gu Feier paling khawatir akan dibalas oleh keluarga Lan karena mengkhianati keluarga Lan. Gu Feier telah mempertimbangkan konsekuensinya sendiri, jadi jika Lan Xiu bersikeras untuk bunuh diri, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Selama saudara laki-laki saya aman dan sehat, bahkan jika saya mengorbankan diri saya tidak akan menyesal sama sekali. Hanya saja Lan Xiu sepertinya tidak mengabaikannya sama sekali saat ini. Bagi Lan Xiu, hal terpenting kali ini adalah keselamatan Lan Bin, dan semuanya akan dibicarakan setelah semuanya stabil. Di gunung tertentu, sesosok berdiri di sini, mengenakan jaket biru. Dari puncak gunung ini, Anda dapat melihat seluruh keluarga Murong. Dalam keluarga Murong saat ini, selalu ada tali yang direntangkan dengan erat. Tidak ada yang mengira metode pengadilan suci penciptaan akan begitu kejam. Dalam waktu singkat, 2 atau 3 negara adidaya dihancurkan atas nama keluarga Murong, dan setiap kali hanya ada satu gerakan. Kekuatan gerakan itu sangat kuat. Hampir semua negara adidaya terbunuh atau terluka, tetapi masih ada beberapa orang yang selamat. Orang-orang yang selamat ini secara bertahap berkumpul bersama untuk membentuk kelompok. Kekuatan yang luar biasa menakutkan. Beberapa kekuatan super yang tersisa juga agak mewaspadai keluarga Murong, karena tidak ada yang tahu apakah keluarga Murong akan langsung menyerang mereka di saat berikutnya. Kekuatan yang menghancurkan dunia, bahkan kekuatan super pun saya tidak tahan, sama sekali. Karena hal-hal seperti itu, seluruh keluarga Murong telah sepenuhnya terikat dengan seluruh pengadilan suci penciptaan, dan para tetua yang awalnya berencana untuk mencari perlindungan di pengadilan penciptaan suci tidak dapat menahan perasaan sedikit pahit. Lagi pula, setelah bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, memang mungkin untuk bertukar momen damai meskipun beberapa negara adidaya telah dihancurkan, keluarga Murong tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan pertama yang melawan pengadilan suci penciptaan karena insiden ini. Target yang harus dilenyapkan, begitu perang pecah, keluarga Murong pasti akan menjadi korban pertama dalam perang ini. Banyak murid dari keluarga Murong bahkan tidak berani keluar dengan mudah, begitu musuh mengetahuinya, murid-murid dari keluarga Murong ini akan dibunuh dengan kejam. Satu-satunya hal yang membuat keluarga Murong menghela nafas lega adalah pengadilan penciptaan suci cukup menarik, dan banyak orang kuat secara bertahap muncul di keluarga Murong, membuat keluarga Murong saat ini tak tertembus. Namun, kebanyakan orang tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai. Keluarga Murong telah menghancurkan begitu banyak kekuatan super, dan kekuatan super ini dianggap berakar kuat di benua kejadian, bahkan jika markas keluarga dihancurkan, mereka masih memiliki daya tarik yang kuat. Ketenangan saat ini hanya untuk serangan balik di masa depan. Murong Qingcheng memandang keluarga Murong di depan mereka dalam angin dan hujan, dan perlahan mengepalkan tangan batu giok mereka. Sebagian besar alasan mengapa keluarga Murong jatuh ke dalam situasi seperti itu adalah karena dia, jadi tidak peduli apa, situasi ini harus dibalik. Dan pada saat ini, sosok secara bertahap muncul dari belakang Murong Qingcheng, dan orang ini secara alami adalah Luo Li. Snow Ginseng telah kembali ke pohon ginseng kuno. Xiao Yan, Gu Xuantong, dan Lan Bin dipilih oleh 3 pohon suci. Adapun seberapa jauh mereka dapat tumbuh, saya tidak tahu. Melihat Murong Qingcheng di depannya, Luo Li ragu-ragu sejenak, tetapi tidak dapat membantu tetapi berkata, meskipun kami telah mengumpulkan sejumlah kekuatan sekarang, teror Si Muyu benar-benar di luar imajinasi kami. Itu tidak memiliki menjadi lawan Si Muyu. Setelah menyaksikan teror Si Muyu dengan matanya sendiri, Luo Li sangat menyadari kekuatan Si Muyu, jadi dia tidak bisa tidak mengingatkan Murong Qingcheng di depannya bahwa meskipun Murong Qingcheng memiliki kartu truf di tangannya, meskipun begitu, dengan kekuatan yang kuat di depannya, bahkan kartu hall ini mungkin tidak berguna. Murong Qingcheng mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Luo Li, tetapi segera dia juga berkata dengan tegas, itu benar, tetapi akademi telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan latar belakangnya pasti di luar imajinasi semua orang. Meskipun kali ini tidak semua orang dapat menanggapi panggilan akademi, tetapi antara hidup dan mati, orang-orang yang dapat mengubah pola seluruh benua ini pasti akan muncul. Ketika Luo Li mendengar kata-kata Murong Qingcheng, dia merenung sejenak dan tidak banyak bicara, karena Murong Qingcheng telah membuat keputusannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah diam-diam bersikeras pada keputusan Murong Qingcheng. Mengambil napas dalam-dalam, Murong Qingcheng juga berkata kepada Luo Li, ayo pergi, temani aku ke paviliun gelap, badai ini akan datang. Genesis Kontinen, di paviliun gelap.
Di loteng tertentu dari paviliun kegelapan, ada sosok yang duduk di kursi paling atas, gaun biru panjang menguraikan tubuh yang menawan, dan ada pesona khusus di setiap gerakan. Pada saat ini, wajah cantik itu juga memiliki sedikit martabat, seiring berjalannya waktu, ketenangan ini berangsur-angsur menghilang. Semua kekuatan yang telah dibungkam akhirnya tidak bisa menahan lagi, bahkan tanpa partisipasi paviliun gelap, seseorang akan menyerang keluarga Murong. Dalam beberapa hari terakhir, ada kekuatan menakutkan yang perlahan-lahan berkumpul bersama di tempat yang tidak terlihat, dan bahkan Suner tidak dapat mengabaikan kekuatan ini. Jika kekuatan ini diizinkan untuk menghadapi pengadilan suci penciptaan, kemungkinan besar setiap orang akan mati dalam serangan pengadilan penciptaan suci, lagi pula, kekuatan pengadilan penciptaan suci akan jauh melebihi imajinasi mereka. Hanya saja orang-orang ini berangsur-angsur kehilangan kewarasan karena kehancuran keluarga mereka, atau dengan kata lain, bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka, mereka akan bersumpah untuk menyelesaikan masalah ini sampai mati. Oleh karena itu, Suner sangat jelas bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghalangi orang-orang ini. Namun, Suner juga sedikit khawatir dengan keluarga Murong, meskipun pengadilan suci penciptaan pasti tidak akan membiarkan keluarga Murong menghadapi pasukan koalisi dari pasukan ini sendirian, keluarga Murong pasti akan dihancurkan dalam pertempuran ini, tidak peduli di mana itu tidak ada hasil yang dilihat Suner. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Suner. Ketika Suner melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa daya, apa yang mereka katakan. Orang yang muncul di depan Suner juga seorang wanita, orang ini memiliki sosok melengkung, rambut ungu panjangnya melayang di belakangnya, dan wajahnya agak dingin, orang ini secara alami adalah Ziyan. Karena ketika klan naga kuno Taiksu dimusnahkan, Ziyan telah kembali ke benua Doki, jadi dia menghindari jatuh dalam pertempuran ini, tetapi setelah mengetahui perubahan klan naga kuno Taiksu, Ziyan tidak ragu-ragu muncul di sini. Di antara klan naga kuno Taiksu, Ziyan menerima banyak perawatan dari klan naga kuno Taiksu, jadi dia secara alami memiliki perasaan khusus untuk Ziyan, tetapi klan naga kuno Taiksu langsung binasa dalam adegan itu selama pertempuran, Ziyan akan pasti tidak standby saat ini. Orang yang kembali dengan Ziyan, dan Lei Jun. Sebagai 9 naga guntur emas yang mendalam, mampu melahap guntur apapun, tingkat pertumbuhan Lei Jun lebih cepat dari siapapun, oleh karena itu, kali ini Lei Jun juga berpartisipasi dalam pertempuran melawan keluarga Murong. Ketika Ziyan mendengar kata-kata Suner, dia juga menghela nafas sedikit dan berkata, klan naga kuno Taiksu, para petinggi hampir sepenuhnya rusak. Tapi, lagi pula, masih banyak orang kuat di klan naga kuno Taiksu ini selamat dari bencana, orang-orang ini memiliki hati yang kuat untuk balas dendam. Bahkan jika mereka tahu bahwa balas dendam akan mengorbankan nyawa mereka, mereka hanya mencari tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Ziyan menatap Suner dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, jadi, kali ini, apapun yang terjadi apakah paviliun gelap setuju atau tidak, kami akan mengambil tindakan kali ini. Ketika Suner mendengar kata-kata Ziyan, dia merasa sedikit tidak berdaya di wajahnya, lagi pula, Suner tahu betul bahwa kata-kata Ziyan sangat benar. Lagi pula, ketika sebuah keluarga dihancurkan, semua orang ingin melampiaskan amarahnya, jika itu adalah markas pengadilan suci penciptaan, orang-orang ini mungkin berpikir dengan hati-hati, karena menghadapi monster besar itu, mereka tidak akan ada kesempatan. Namun, keluarga Murong berbeda. Meskipun keluarga Murong adalah anggota pengadilan suci penciptaan, ada juga banyak orang lemah di keluarga Murong, selama mereka melakukan yang terbaik, cukup bagi keluarga Murong untuk menderita rasa sakit genosida yang sama. Mereka tidak berharap untuk menghancurkan seluruh keluarga Murong, tapi setidaknya membiarkan keluarga Murong mengalami rasa sakit yang sama. Selain itu, Yaozu juga menyetujui permintaan kami dan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ziyan memandang Suner, ragu-ragu sejenak dan mengucapkan kalimat ini. Dan ketika Suner mendengar kalimat ini, ada sedikit keterkejutan di matanya, dan kemudian berkata, apakah ini yang dimaksud Sister Cailin? Suner sangat jelas bahwa hubungan antara Cailin dan Ziyan sudah sangat baik, klan Yaozu dan Taiksu Gulong semuanya telah diserang oleh pengadilan suci penciptaan, kali ini, apapun yang terjadi, mereka harus menyerang keluarga Murong. Setelah mendengar pertanyaan Suner, Ziyan tidak mengakui atau menyangkal, dan kemudian berkata kepada Suner, kami telah memutuskan masalah ini. Kami akan mulai bertindak dalam waktu sekitar setengah bulan. Jika paviliun kegelapan ingin berpartisipasi dalam operasi ini dan berharap untuk membuat keputusan secepat mungkin. Ziyan memandang Suner dan menghela nafas dengan lemah. Meskipun Suner adalah pembuat keputusan tertinggi di seluruh paviliun kegelapan saat ini, Suner akan bertanggung jawab atas seluruh paviliun kegelapan. Tidak mungkin bagi Suner untuk membuat keputusan karena keinginan egois. Oleh karena itu, Ziyan tidak memaksa Suner. Suner memandangi Ziyan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu benar-benar memikirkannya dengan jelas?
Begitu perang dimulai, menurutmu peluang apa yang masih kamu miliki untuk bertahan hidup? Melihat Suner, Ziyan tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangannya di dadanya dan berkata, tentu saja aku tahu, tetapi jika bukan karena klan naga kuno Taiksu, aku pasti sudah lama mati. Sebagai seorang anggota naga kuno Taiksu, saya benar-benar tidak dapat mundur, bahkan jika saya mati, saya tidak akan menyesal. Ketika Suner melihat pemandangan ini, dia menghela nafas sedikit dan berkata, menurut informasi yang diperoleh dari Paviliun Gelap, si Muyu secara pribadi akan duduk sebagai penanggung jawab seluruh keluarga Murong dalam waktu 1 bulan. Jika si Muyu ada di sini, kamu tidak akan memiliki kesempatan jika Anda ingin melakukannya, lakukan secepat mungkin. Ziyan juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Suner, dan Suner juga berkata langsung kepada Ziyan, beritahu saya sebelum Anda pergi. Bahkan jika saya tidak dapat mewakili seluruh Dark Pavilion, setidaknya saya bisa on atas nama diriku sendiri, lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku berkemauan sendiri. Ketika Ziyan mendengar kata-kata Suner, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kelesuan, tetapi dalam hati Ziyan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tersentuh, Suner akan melakukan hal seperti itu, tentu saja untuknya. Demi menghela nafas sedikit, Ziyan tidak banyak bicara, lagi pula, Suner juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa, Ziyan tentu saja tidak bisa menolak kekuatan tempur yang begitu kuat. Ziyan mengangguk, lalu pergi langsung dari sini, dan Suner tidak bisa menahan sedikit keraguan, bagaimana dia berencana untuk menyelesaikan situasi ini. Kota Tianling. Ini adalah kota yang sangat dekat dengan aula utama Paviliun Kegelapan. Awalnya milik wilayah Paviliun Kegelapan, tetapi karena gemuruh pengadilan suci penciptaan, semakin banyak orang yang kuat mulai berkumpul di dekat kegelapan Paviliun. Di antara mereka, bahkan tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi abadi. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, Paviliun Kegelapan tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Setelah berdiskusi, Paviliun Kegelapan akhirnya menyerahkan kota ini. Dan kota ini telah menjadi base camp sementara dari aliansi Avengers ini. Meski berasal dari keluarga dan kekuatan yang berbeda, sejauh ini koalisi Avengers ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pengadilan suci penciptaan. Karena kebutuhan balas dendam, dalam waktu singkat, pasukan Avengers ini juga memiliki nama baru, Sensang. Di tengah kota ini, sudah ada orang-orang kuat yang berkumpul di sini, dan aura yang luas perlahan menyebar dari sini. Siapapun yang mendekati istana ini akan merasakan paksaan yang luar biasa kuat keluar dari aula ini, dan saat ini sudah ada lusinan orang kuat yang berkumpul di aula ini, dan ada lebih dari 9 orang sukses adalah pusat kekuatan dari tingkat tertinggi abadi. Tapi saat ini, duduk di atas kepala adalah seorang pria di Xingyi. Pria ini terlihat sangat muda, tetapi ada tekanan kuat yang datang darinya. Ning Ze, kepala keluarga Ning saat ini. Setelah kehancuran klan naga kuno Taiksu, keluarga Ning juga menderita akibat serangan dari klan Murong, dan seluruh keluarga Ning hampir hancur, tetapi keluarga Ning jauh lebih beruntung daripada klan naga kuno Taiksu. Anggota klan Taiksu Gulong pada dasarnya berkumpul di Pulau Gulong, dan jarang meninggalkan Pulau Gulong, oleh karena itu banyak anggota klan Taiksu Gulong yang jatuh secara langsung. Tapi keluarga Ning berbeda, sebagai ras manusia dan kekuatan super di benua penciptaan, anggota keluarga Ning tersebar di seluruh benua untuk menjalankan misi. Ning Ze cukup beruntung untuk selamat dari bencana itu, dan dengan dukungan klannya, dia menjadi pemimpin tertinggi dari seluruh Sensang. Tentu saja, Ning Ze mampu menjadi pemimpin organisasi ini. Di satu sisi memang benar Ning Ze memiliki kekuatan yang kuat, tetapi ada alasan penting lainnya, yaitu Ning Ze memiliki dewa perang di belakangnya. Meskipun serangan hari itu mengerikan, dewa pertempuran dari keluarga Ning selamat, meskipun dia terluka parah, dia setidaknya telah menstabilkan cederanya setelah sembuh dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan hari ini, dengan dewa pertempuran, Anda dapat memiliki hak tertinggi untuk berbicara. Di sebelah kiri Ning Tao, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini sudah dapat digambarkan sebagai tahun-tahun sekarat, pipinya yang tua dipenuhi kerutan, seperti kulit kayu mati, sangat tua, tetapi semua orang kagum ketika melihat orang tua ini, pria. Karena orang ini adalah penatua tertinggi dari klan naga kuno Taiksu, keberadaan setengah dewa. Ada dewa-dewa yang terbatas yang dapat diakomodasi di benua Genesis, sehingga banyak orang yang tidak memiliki cara untuk memasuki level dewa pertarungan seumur hidup, tetapi ada juga beberapa orang yang menemukan jalan mereka sendiri dan menggunakan cara untuk menghindarinya, aturan langit dan bumi. Ketika mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bisa disebut dewa. Seorang setengah dewa memiliki kekuatan dan bakat yang kuat. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat menghadapi dewa pertempuran untuk sementara waktu. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa setelah Dewa Naga jatuh, orang ini kemungkinan besar akan menjadi Taiksu. Dewa pertempuran baru di zaman kuno klan naga. Di belakang Dewa pertempuran Taiksu Gulong ini, ada sosok yang berdiri,
juga terlihat sangat tampan, tetapi ada juga tatapan membunuh di sepasang mata yang perlahan muncul. Orang ini secara alami adalah Lei Jun. Sebagai tubuh dari 9 naga guntur emas yang mendalam, dia memiliki kelebihan yang unik. Lei Jun memiliki kasih sayang yang kuat untuk klan naga kuno Taixu. Untuk membalas dendam klan naga kuno Taixu. Dan di seberang klan Taixu Gulong ini, ada juga seseorang. Orang ini juga sepertinya sudah hidup lama, tapi dia lebih muda dari Taixu Gulong, penatua tertinggi. Qizong, penguasa saat ini, Liu Yong. Qizong, negara adidaya terkaya di benua penciptaan, karena lebih dari separuh pasokan senjata di benua penciptaan disediakan oleh Qizong. Untuk pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf, senjata yang luar biasa seringkali dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat yang baru. Jika roh senjata dapat lahir, kekuatannya akan berlipat ganda. Dan Sekte Qi memiliki semua persediaan senjata, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Sekte Qi. Banyak orang skeptis tentang kedatangan Sekte Qi, tetapi ketika Dewa Pejuang dari Sekte Qi mengangguk untuk berurusan dengan pengadilan suci penciptaan, semua kebisingan ditekan. Dan ada kursi lain di sebelah Master Sekte Qi ini, tapi kursi ini kosong. Apakah Kaisar kamu belum datang? Pada saat ini, Ning Ze mau tidak mau melihat ke kursi kosong, dan mau tak mau mengucapkan kalimat ini. Anda Huang, juru mudi Istana Tianyu juga memiliki reputasi yang sangat kuat di seluruh benua penciptaan, tetapi reputasi Istana Tianyu selalu buruk, dan dia menentukan dalam pembunuhan. Namun, dikatakan bahwa kekuatan Yu Huang ini samar-samar, demigod sudah tinggi, untuk keberadaan seperti itu yang bisa melawan dewa pertempuran, Sensang tidak punya alasan untuk menyerah. Kaisar Yu secara pribadi pergi untuk mengundang seorang teman lama, dan saya yakin Anda tidak akan kecewa. Saya akan memberi tahu Kaisar Anda tentang acara hari ini. Di belakang kursi Yu Huang, seorang tokoh telah mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian. Ketika Ning Ze mendengar kalimat ini, meskipun dia sedikit tidak puas, dia tidak marah saat ini. Dan di sini, para pemimpin pasukan lain juga muncul di sini, dan suasana hikmat berangsur-angsur menyebar. Aku akan menangani pihak Yao Zu sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selanjutnya, izinkan aku memberitahumu tentang informasi yang kami dapatkan. Ning Ze melirik semua orang, dan kemudian berkata, saat ini, di keluarga Murong, ada 6 dewa pertempuran. Keluarga Murong melawan Dewa Murong Batian, klan Gu melawan Dewa Gu Tianxin, Gu Tianjun, Dewa Pil dari Persekutuan Alkemis, Pil Chenzi, Dewa Pejuang Klan Obat, Dewa Obat, Surga Kuno Phoenix Dewa Pejuang Surga Phoenix. Secara teoritis, kita tidak punya kesempatan. Ketika kalimat ini jatuh, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Satu dewa pertempuran sudah sangat menakutkan, tetapi masih ada 6 dewa pertempuran yang berkumpul di keluarga Murong. Ini hampir merupakan tugas yang mustahil. Awalnya, karena kepercayaan banyak orang kuat berkumpul di sini juga runtuh dalam sekejap. Ketika Ning Ze mengucapkan sepatah kata, semua orang tidak bisa menahan perasaan gugup. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa kata-kata Ning Ze tidak salah. Jika ada 6 dewa perang dalam keluarga Murong, maka mereka mungkin tidak akan bisa mendekati keluarga Murong, apalagi membalas dendam pada keluarga Murong, yang pada dasarnya tidak mungkin. Ning Ze tidak bisa menahan nafas ketika dia merasakan tatapan kecewa satu demi satu. Dia tahu bahwa begitu masalah ini diberitahukan, banyak orang pasti akan mulai goyah demi keluarganya. Balas dendam memang sesuatu yang perlu dilakukan, tapi tidak diragukan lagi bahwa bertahan hidup adalah hal yang lebih penting. Dan bahkan jika beberapa orang benar-benar tidak takut mati, orang-orang ini tidak boleh mati sia-sia. Tapi segera, Ning Ze telah menyesuaikan diri, dan berkata langsung kepada orang-orang di depannya, tapi karena kita telah mengumpulkan semua orang di sini, aku harus punya cara untuk menyelesaikan situasi di depan kita. 6 dewa pertempuran sebenarnya milik 5 keluarga yang berbeda. Meskipun mereka semua berkumpul di keluarga Murong saat ini, mereka belum tentu menjaga keluarga Murong dengan kuat. Kami hanya perlu melakukan sedikit trik. Anda dapat mentransfer beberapa dewa pertempuran dari keluarga Murong. Ketika kata-kata Ning Ze jatuh, semua orang mau tidak mau menunjukkan sedikit pengertian. Metode Ning Ze sangat sederhana, yaitu menjauhkan harimau dari gunung. Jika kekuatan keluarga dari setiap dewa pertempuran diserang, maka tidak diragukan lagi bahwa dewa pertempuran ini akan segera meninggalkan keluarga Murong dan kembali ke keluarga mereka sendiri. Untuk menangani urusan keluarga mereka sendiri, dengan cara ini, kekuatan pertahanan dalam keluarga Murong pada dasarnya adalah salah satu dari sedikit, bagi mereka yang memiliki level melawan dewa dan dewa, menghancurkan keluarga Murong juga sangat sederhana, urusan. Saya sudah memiliki metode untuk mentransfer 6 dewa pertempuran dari keluarga Murong. Dimungkinkan juga untuk menghancurkan keluarga Murong. Tapi di sini saya harus menekankan konsekuensinya. Meskipun kita bisa menghancurkan keluarga Murong, tapi setelah menghancurkan keluarga Murong,
kita pasti akan menghadapi serangan pengadilan suci penciptaan pada saat itu. Mungkin yang benar-benar perlu kita hadapi adalah serangan dari pengadilan suci penciptaan, 6 dewa yang bertarung, dan bahkan mungkin serangan dari semua kekuatan pengadilan suci penciptaan. Dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, tidak ada cara untuk melawan pengadilan penciptaan suci, jadi aliansi kita benar-benar hancur setelah menghancurkan keluarga Murong. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu sepenuhnya terserah padamu. Bagi Ningze, kengerian yang sebenarnya bukanlah bagaimana menghancurkan keluarga Murong, tetapi setelah kehancuran. Keluarga Murong berada dalam terang, tetapi mereka berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, sangat mudah untuk menghancurkan keluarga Murong untuk membalas dendam, tetapi begitu keluarga Murong dihancurkan, pengadilan penciptaan suci pasti tidak akan diam saja. Jika kekuatan ini terus bertahan, pasti akan menjadi gila. Kekuatan mereka tidak bisa bertahan dari balas dendam pengadilan suci penciptaan. Oleh karena itu, sebelum menjalankan rencana ini, apa yang sebenarnya ingin dikatakan Ningze adalah membiarkan mereka mempertimbangkan konsekuensinya setelah itu. Begitu langkah ini diambil, itu bisa berarti bahwa mereka juga berada di ambang kehancuran. Pengadilan suci penciptaan terlalu licik. Bahkan jika kita tidak melakukannya, pengadilan penciptaan suci tidak akan pernah membiarkan kita hidup di bawah hidung mereka. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum kita mengambil tindakan. Itu mungkin untuk menghancurkan keluarga Murong dapat dianggap mati tanpa penyesalan. Orang-orang yang bisa berkumpul di sini bukanlah orang tangguh dengan tulang yang kuat. Selama mereka bisa membalaskan dendam kerabat mereka yang telah meninggal dan menghancurkan keluarga Murong, mereka tidak akan segan-segan mengorbankan diri. Itu benar, selama kita bisa menghancurkan keluarga Murong, itu sudah cukup bagi kita. Untuk masa depan, mari kita bicarakan setelah kita menghancurkan keluarga Murong. Awalnya, masing-masing dari mereka telah menyatakan keputusasaan. Lagi pula, jika keluarga Murong benar-benar memiliki 6 dewa perang yang menjaga mereka, keluarga mereka tidak akan memiliki harapan. Namun, karena Ningze dapat membubarkan 6 dewa perang, mereka akan memiliki secercah harapan. Sulit untuk bisa memiliki harapan kali ini. Untuk masa depan, mari kita pikirkan setelah keluarga Murong dihancurkan. Setelah Ningze mendengar kalimat seperti itu, kegugupan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Yang paling dikhawatirkan Ningze adalah ketika dia akan tiba di medan perang, beberapa orang akan menjadi malu karena takut, dan bahkan memilih untuk memberontak. Begitu hal seperti itu terjadi, itu akan menyebabkan pembalikan seluruh situasi pertempuran, yang sama sekali tidak diizinkan oleh Ningze. Namun, bagaimanapun, saya masih meremehkan tekad mereka untuk membalas dendam. Kerabat dan teman saya semua tewas dalam serangan keluarga Murong, meninggalkan mereka sendirian untuk bertahan hidup. Bagi orang-orang ini, mereka tidak merasa untungnya, ada sedikit rasa malu sebaliknya, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam, jadi bagaimana mereka masih bisa melihat ke depan dan ke belakang. Jadi setelah semua orang mengambil keputusan, Ningze secara bertahap menunjukkan senyuman. Masa depan pertempuran ini tidak pasti. Yang bisa kulakukan hanyalah menciptakan kondisi bagi setiap orang untuk menghancurkan keluarga Murong. Adapun apa yang harus dilakukan saat itu, aku hanya bisa mengandalkanmu. Setelah Ningze selesai mengucapkan kalimat ini, dia juga langsung bangun, dan ketika Ningze bangun, sosok-sosok juga langsung berdiri dari tempat duduknya. Pertempuran ini menang atau kalah, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Satu demi satu sosok juga membuat sumpah mereka pada saat ini, dan api balas dendam yang kuat telah berkobar di hati mereka. Setelah semua orang bersumpah diam-diam, Ningze juga menjelaskan beberapa kata, dan kemudian satu demi satu sosok juga pergi langsung dari sini. Setelah semua orang pergi dari sini, Ningze tidak bisa menahan nafas lega. Lagi pula, baginya, orang-orang ini tidak mudah bergaul, dan mereka juga kepala beberapa kekuatan. Ketidakpuasan beberapa orang. Tapi sekarang tampaknya untuk menghancurkan keluarga Murong, orang-orang ini telah meninggalkan semua prasangka mereka dan membentuk kekuatan yang sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, ruang itu sedikit berfluktuasi, dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan dan mendarat di depan Ningze. Jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, saya khawatir saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda berencana untuk menghancurkan keluarga Murong dengan segala cara. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.